Come you broken, heavy laden. Come you helpless, come you in despair. Come be blessed, come be saved. Come believe, come receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan yang ada, dengan kondisi yang ada. Apapun terjadi, kita tetap beribadah pada Tuhan. Kita tetap doakan untuk Indonesia ini. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID Corona ini cepat bisa teratasi. Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita, fokus pada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semua yang ada, karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Bersama-Mu Tuhan. Musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau ada bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu kami melewati semua Tuhan. Amin. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, itulah yang meneguhkan hati kami. Haleluya. Amin. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat
pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Dengan kondisi sekarang ini, kami belajar untuk tetap mengandalkan Engkau. Dan kami belajar bukan hanya percaya kepada-Mu, Tuhan, tapi kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang ibadah ini. Biarlah menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menghibur jemaat-Mu, menguatkan jemaat-Mu dalam iman dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati ibadah kami. Kau layakkan setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, buat Dialah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan Mas Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, amin, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Benar, pujian
katakan kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Allah yang setia, Allah yang selalu bersama kita. Dia Allah yang selalu menopang kita. Seperti saya katakan dalam doa tadi, biarlah dalam kondisi sekarang ini kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita belajar bersama-sama menyatakan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu Kau Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kaulah sandaran kami Tuhan. Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, haleluya, sumber kedamaian. Allah satu-satunya kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaianmu, satu-satunya yang kami, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, rahmatmu, anugerahmu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan hidup sampai hari ini, semua karena anugerahmu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, bukakan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tertanam di dalam tanah hati yang baik ya Tuhan, sehingga kami semua dapat mengerti maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada hari ini Tuhan, sehingga setiap kami mendapat kekuatan baru ketika kami mendengarkan firman-Mu dan menyimak akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Sudah 2 bulan lebih ya kita ibadah di rumah. Tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi lemah dan putus asa, kecewa, ataupun bosan. Tetap kita harus tetap bersemangat ya. Sore hari ini saya rindu membawakan satu renungan dengan tema interupsi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasakan ketika Bapak Ibu Saudara membuat sebuah perencanaan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang menginterupsi perencanaan kita itu ya? Mungkin kita akan merasa kesal, kecewa, takut, gelisah. Dan saya yakin setiap kita pasti pernah merasakan itu ya. Saya mempunyai seorang teman yang juga mengalami interupsi ini ya. Satu hari dia mendapat sebuah pelayanan di kota lain, dan dia sudah memesan tiket pesawat, dan dia atur agar tiba di kota itu dengan tepat waktu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pesawat itu delay beberapa jam, dan dia pasti terlambat sampai ke kota tersebut. Akhirnya pelayanan teman saya batal, dan dia merasa sangat kecewa, sangat kesal, sangat marah ya, dan juga merasa tidak enak karena membatalkan pelayanan tersebut. Bagi seorang hamba Tuhan, membatalkan pelayanan adalah sangat memalukan karena menyangkut integritasnya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, pada perenungan hari ini kita mau membahas tentang sebuah interupsi yang pernah terjadi, dialami oleh seorang tokoh di dalam kitab Injil, yaitu namanya Yairus ya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Lukas 8 ayat 40 sampai 56 akan saya bacakan.
Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya yang perempuan, yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah jubah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan dengan gemetar menceritakan kepada semua orang apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka pun menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang sangat dihormati oleh banyak orang. Walaupun demikian, ia dengan rendah hati datang kepada Yesus, menyampaikan permohonan dengan penuh hormat dan tersungkur di depan kaki Yesus sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah penguasa yang lebih tinggi dari dirinya. Permohonannya tuh sangat mendesak, karena ia memohon, oleh sebab itu dia memohon kepada Yesus agar mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit parah dan hampir mati, yang baru berusia 12 tahun. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menjamah jubah Yesus. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, seketika itu juga wanita itu sembuh. Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Siapa yang berani menjamah jubahnya?" Tapi tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Lalu Petrus berkata, "Guru, orang banyak mendesak-desak engkau." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar dan tersungkur di bawah kaki Yesus dan menceritakan bahwa ia sakit 12 tahun pendarahan. Ketika dia menjamah jubah Yesus, ia disembuhkan. Tuhan Yesus tidak marah, tapi Tuhan Yesus malah berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Perjalanan Tuhan Yesus dan Yairus diinterupsi oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Pada saat Yesus sedang berbincang-bincang dengan perempuan itu, datanglah seorang dari keluarga Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat."
Setibanya Yesus di rumah Yairus, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, Yairus, dan istrinya. Semua orang menangis meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tapi ia tidur." Mereka mentertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Maka bangkitlah anak itu dan berdiri, dan Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi makan. Tuhan Yesus memakai dalam tanda kutip ya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini untuk menginterupsi tujuan Yairus yang sedang terdesak, yang sedang berpacu dengan waktu karena anaknya yang sakit parah dan hampir mati. Tuhan Yesus memakai dalam tanda kutip peristiwa perempuan ini untuk menguji iman dan kesabaran Yairus. Dan ditambah lagi Yairus dapat berita bahwa anaknya sudah mati. Dan keluarganya berkata bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya lagi. Pasti Yairus sedih, kecewa, mungkin marah dalam hatinya. Kenapa perjalanannya diinterupsi oleh perempuan yang sakit pendarahan itu? Dia merasa kecewa, merasa putus asa. Anaknya sudah mati. Tapi semua situasi ini memang diizinkan oleh Tuhan Yesus supaya menyatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya memang Tuhan Yesus sanggup membangkitkan anak Yairus dan membuat orang-orang yang tadinya mentertawakan Yesus semuanya menjadi tercengang melihat kekuasaan Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana jika kita diinterupsi oleh Tuhan? Apa reaksi kita jika saat ini kita diinterupsi oleh Tuhan? Situasi akhir-akhir ini dipakai oleh Tuhan dalam tanda kutip untuk menginterupsi bukan hanya diri kita saja, tetapi teman-teman kita, bahkan seluruh kota, seluruh negeri, seluruh dunia, semua mengalaminya. Tidak habis pikir dan tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya bahwa tahun 2020 ini kita harus mengalami peristiwa yang mencekam seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Virus yang sangat kecil bisa memporak-porandakan semua kesombongan manusia, semua kepongahan manusia. Kekayaan, kepandaian, kejayaan manusia yang dibangga-banggakan seolah-olah sekarang tidak ada artinya lagi. Sekarang semua orang di seluruh dunia mempunyai masalah yang sama. Semua harus stay at home. Semua harus melakukan protokol kesehatan. Semua harus work from home. Anak-anak sekolah dan mahasiswa belajar online. Rapat online, seminar online, ibadah online, perjamuan kudus online, dan semua lain-lainnya online, saudara. Bahkan pesan makanan pun online, saudara. Semua mengalami krisis yang sama. Semua mengalami stres yang sama, tertekan. Bahkan semua perencanaan yang sudah diatur begitu rapi, semua harus dibatalkan. Agenda-agenda kita semua dibatalkan. Teman saya, ada yang mau melamar, dibatalkan. Ada yang mau bertunangan, dibatalkan. Ada yang mau menikah, dibatalkan. Bahkan jadwal liburan yang sudah diatur setahun sebelumnya, dibatalkan semuanya, saudara. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang menginterupsi dunia. Dan semua berhenti sekejap. Semua kau harus kembali kepada keluarga masing-masing. Semua harus kembali kepada pengakuan kepada Tuhan. Segi positifnya, mesbah keluarga mulai dibangun kembali. Yang tadinya mesbah keluarga juga mungkin tidak setiap rumah ada mesbah keluarga. Tapi mulai saat ini, semua ada mesbah keluarga di rumah masing-masing. Seolah-olah Tuhan sedang ingin menata kembali tatanan yang benar di bumi ini. Semua orang harus berpaling kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan berdaulat. Semua manusia di bumi ini memiliki kesadaran yang sama. Saya melihat di medsos, di video-video di negara-negara manapun, semua orang memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Semua orang mulai bertobat karena menghadapi situasi seperti ini. Pada umumnya, saudara,
interupsi dari Tuhan bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi justru membuat kita menderita. Karena pada umumnya manusia itu akan kembali mengingat Tuhan di saat mereka menderita, sengsara, tertekan. Mengapa harus seperti itu, saudara? Karena kita ini seperti bangsa Israel yang degil, sehingga Tuhan harus menginterupsi hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan manusia dengan Tuhan diperbaharui. Tuhan rindu setiap manusia kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semua meninggalkan pesta pora, kemabukan, gaya hidup yang mencari kenikmatan duniawi. Semua harus ditinggalkan. Sekarang, bagaimana sikap kita setelah beberapa bulan diinterupsi oleh Tuhan? Jika kita masih belum sadar, maka Tuhan tidak akan cepat-cepat menghilangkan COVID-19 ini sampai seluruh manusia di bumi berbalik dari jalannya yang salah kepada jalan Tuhan. Interupsi dari Tuhan memang tidaklah nyaman, saudara, tetapi pasti hasil akhirnya adalah untuk kebaikan kita semua. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertujuan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Manusia dengan segala daya upayanya merancangkan dengan segala sesuatu yang indah menurutnya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Karena Tuhan Sang Pencipta kita berdaulat penuh atas hidup seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyaksikan interupsi yang dialami oleh keluarga saya, ya. Beberapa bulan yang lalu, atau tepatnya setahun lebih yang lalu, ya. Ketika itu anak saya yang kedua yang bernama James, dia telah lulus dari ITB, lulus S2. Setelah dinyatakan lulus, baru seminggu dinyatakan lulus ujian sidang, tiba-tiba dia mendapat satu tawaran untuk pelayanan di Jerman. Saat itu ketika saya mendengar itu, bukan hati saya menjadi senang, saudara. Karena apa? Karena keluarga kami, saya dan suami saya dan James sendiri sudah merencanakan kalau dia sudah selesai S2, dia akan bekerja segiat-giatnya, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk masa depannya. Tetapi apa mau dikata? Belum dia sempat bekerja, baru seminggu lulus, tawaran itu datang. Dan kami berdiskusi. Akhirnya saya berkata, kalau memang Tuhan memanggil engkau untuk melayani di Jerman, silahkan. Dengan berat hati saya bergumul betul-betul, saudara, untuk hal ini. Karena saya berpikir, masa depan anak saya bagaimana, begitu ya. Kalau pelayanan pasti bukan mencari uang. Karena saya menanamkan kepada anak saya, kalau melayani bukan untuk mencari uang, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau perlu malah kamu harus berkorban. Jadi kebayang, saudara, ya, ketika dia menyetujui untuk pelayanan di Jerman, pasti dia tidak akan mendapat apa-apa secara finansial, ya. Dan betul, saudara, memang tidak mendapat apa-apa. Bahkan kami orang tua yang membekali dia. Tetapi, saudara, dalam interupsi semacam itu, saya bertanya kepada Tuhan. Saya percaya kepada kedaulatan Tuhan, saya percaya kepada ketetapan Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang masih ada keinginan keduniawian, saya berkata, Tuhan, ini sudah tinggal memetik hasilnya, ya. Kita orang tua sudah mau lepas tangan, tidak usah membiayai hidupnya lagi. Tetapi tiba-tiba dia harus pelayanan. Dan tentu bagaimanapun kita tidak bisa lepas tangan begitu saja, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bergumul betul-betul hati saya. Itu ada waktu beberapa bulan dia kursus bahasa Jerman. Beberapa bulan ketika dia kursus, saya tetap berdoa. Saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, tolong, kalau bisa dia di Bandung saja, ya. Pelayanan di Bandung pun banyak, kenapa harus ke Jerman? Dan saya terus berdoa. Dan di satu titik saya diingatkan kepada doa Yesus. Yesus berkata bahwa, Bapak, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Memang yang terjadi kepada saya bukan cawan penderitaan, saudara, seperti Yesus. Tetapi untuk mematikan kedagingan saya ini perlu waktu, saudara.
Dan saya bergumul betul-betul dan akhirnya saya kalah ya. Dan saya menyerah, berserah kepada Tuhan. Silahkan Tuhan, kalau memang Tuhan mau memakai anak saya untuk melayani di Jerman, silahkan. Apapun resikonya, saya akan menerima dengan sukacita. Dan akhirnya anak saya berangkat, saudara. Semua harapan, semua rencana yang indah seolah-olah diinterupsi sama Tuhan dan pupus ya. Tetapi saudara, saya menerima berita yang luar biasa. Ketika dia melayani di sana, banyak sekali anak-anak muda dari berbagai negara datang kepada Tuhan. Satu persatu dimenangkan untuk kerajaan Allah. Satu persatu mau dibaptis, dibawa kepada Tuhan. Yang ada yang anak pendeta, ada yang sudah lama tidak bergereja. Semuanya akhirnya dibangkitkan kembali rohaninya untuk kembali kepada Tuhan. Dan saudara, interupsi ini membuat saya bersukacita. Pada awalnya saya merasa berat, tetapi ketika saya tahu rencana Tuhan dalam diri anak saya menjadi bersukacita. Saya tahu Tuhan mau pakai anak saya. Bahkan sampai di titik di mana saya berserah betul kepada Tuhan. Jika Tuhan mau memakai anak saya, silahkan ya. Satu hari anak saya yang besar, kakaknya James, bertanya kepada saya dan kepada suami saya, "Papi, Mami, kalau saja James dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu, apakah Papi Mami siap?" Saya dengan lantang saya berkata, "Kami siap. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam diri James, mau jadi hamba Tuhan atau bekerja sekuler, saya siap. Asal hidupnya memuliakan nama Tuhan." Itu yang saya pegang, saudara. Dan saudara, betul saudara, anak saya video call dan menelpon, "Mami, saya ingin mengambil S3 di Jerman, itu 5 tahun. Dan setelah 5 tahun saya akan bekerja 5 tahun juga di Jerman." Artinya saya ditinggal 10 tahun lagi, saudara. Anak saya sekarang di Jerman sudah setahun lebih. Nanti 1,5 tahun pulang dulu ke Indonesia. Dan kalau memang Tuhan izinkan dan itu rencana Tuhan, dia akan kembali lagi ke Jerman. Karena dia berkata, "Saya di sini banyak tantangan dalam pelayanan, bukan mudah, tetapi itu yang membuat saya kuat dan bersukacita, memenangkan banyak jiwa. Saya di Jerman banyak orang datang dari berbagai negara. Kan Tuhan Yesus menyuruh saya untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Dan seluruh bangsa datang ke Jerman. Karena di Jerman dia berada di sebuah kota pelajar, kota Aachen. Di situ banyak sekali pelajar dari berbagai negara. Dan banyak yang dimuridkan bagi Tuhan." Saudara, kalau memang Tuhan mau memakai dia menjadi hambanya, saya rela dan saya siap. Saudara, seringkali orang tua memberikan anaknya kepada Tuhan, disuruh pelayanan karena sudah tidak diterima di universitas manapun, karena sudah paling bodoh di rumah, karena sudah tidak ada harapan anak ini untuk menjadi orang pintar. Serahkanlah kepada Tuhan. Tetapi saya tidak mau seperti itu, saudara. Saya ingin menyerahkan anak saya yang terbaik buat Tuhan. Saya ingin menyerahkan yang terpandai buat Tuhan, untuk memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Kalau memang Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan, saya mengucap syukur. Artinya Tuhan memberi kasih karunia kepada anak saya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, interupsi pada awalnya menggoncangkan kita, membuat hati kita sedih, membuat hati kita porak-poranda. Tetapi saudara, yakinlah bahwa di tangan Tuhan, interupsi itu akan menjadi sesuatu yang indah luar biasa. Saudara, biarlah melalui kesaksian saya ini, iman kita semakin bertumbuh. Lewat kesukaran, lewat penderitaan, dan mau mengerti hatinya Tuhan. Dan siap jika dia menginterupsi kita setiap saat. Mari kita belajar menundukkan diri dan berserah kepada ketetapan Tuhan. Sehingga kita selalu memiliki damai sejahtera, sukacita senantiasa. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara? Percuma, saudara, kita memiliki banyak harta, tetapi kita tidak memiliki damai sejahtera. Banyak orang-orang konglomerat yang mati bunuh diri, yang overdosis. Artinya apa? Kekayaan tidak akan membuat orang menjadi bahagia. Tetapi damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan beri, itu akan membuat kita menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan, saudara.
karena kita memiliki sukacita, ya. Sekalipun uang kita tidak banyak, tetapi damai sejahtera ada dalam hati kita, dan sukacita selalu ada dalam hati kita. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang memberi kepada kita kasih karunia yang luar biasa. Rancangannya rancangan damai sejahtera, rancangannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi interupsi, jangan putus asa. Datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, minta apakah Tuhan mau berbicara apa Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami teguran, peringatan, dan menasihati kami juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu sungguh-sungguh dapat menyentuh hati kami Tuhan. Apabila saat ini kami semua merasakan hal yang sama, segala sesuatu dibatasi Tuhan, sehingga membuat ruang lingkup kami menjadi sempit, sehingga kami merasakan tertekan, mungkin juga merasakan bosan di rumah, juga merasakan krisis mulai terjadi dalam rumah tangga kami ya Tuhan, krisis ekonomi. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami berharap hanya kepada Engkau. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami kepada Engkau saja Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah pemelihara hidup kami. Tuhanlah yang memberi kepada kami segala sesuatu, segala dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah hati kami siap Tuhan, ketika Engkau menginterupsi kapanpun dalam kehidupan kami. Buatlah hati kami damai sejahtera. Buatlah hati kami selalu mengucap syukur, sehingga damai-Mu tetap ada dalam hati kami. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau akan berbicara kepada setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan terus berkata-kata dalam hati anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus berkata-kata, mengingatkan kepada Engkau selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa berkat akan dilakukan oleh Bapak ini. Mari kita berdoa. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan membawa firman Tuhan di dalam hidupmu. Jangan kecewa dengan Tuhan karena interupsinya, karena interupsi Tuhan akan merealisasikan rencananya sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Melalui interupsi Tuhan, kita dibawa masuk ke dalam kairosnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah yang tak dapat ditolak dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, puji Tuhan, ibadah telah berakhir. Dan sebelum kita akhiri semuanya, saya ingin berikan beberapa pengumuman yang bisa Bapak Ibu Saudara ingat semuanya. Untuk hari Jumat, tepatnya tanggal 29 Mei, diadakan komsel online dimulai pukul 19.00 sampai pukul 21.00. Hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, ibadah masih secara online. Dan saya akan bacakan juga beberapa jemaat yang berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun buat jemaat yang lahir pada bulan Mei ini ya. Untuk Noel yang selamat ulang tahun, yang tepatnya berulang tahun tanggal 3 Mei. Ibu Yati sama tanggal 3 Mei. Bapak Cecep Rudi tanggal 8 Mei. Bapak Yana tanggal 20 Mei. Ibu Nani Mariani 25 Mei. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nah, selanjutnya doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok doa mendoakan agar pandemi COVID segera berlalu dan keadaan negeri kita bisa pulih kembali. Kita tetap saling mendoakan di antara jemaat. Tidak cukup hanya saling mendoakan, kita harus tahu kondisi tiap jemaat kita dengan terus berinteraksi dan berkomunikasi dengan jemaat yang lainnya. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBI Swasana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Saya ucapkan salam sehat, tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika Anda keluar rumah, jika pergi bepergian, tetap biasakan cuci tangan sering mungkin, dan konsumsi makanan yang sehat. Dan jangan lupa sediakan waktu untuk berolahraga. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik,
baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku di segala